Halo kawan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Jadi kali ini kita akan ngebahas Tencoin atau tokenomics yang mana hari ini tuh harganya 1331 turun 6,20% ya. Sebagaimana kita ketahui, Ten ini sempat ngepump fantastis ya sampai di angka 3400, itu tuh sekitar 300%-an ya. Tetapi hal itu juga dibarengi dengan dump yang parah pula ya, sampai di titik 1300 ya. Bayangin jatuh harganya dari 3400 ke 1300 ya. Nah oleh karena itu ketika harga sedang turun, otomatis kan ada yang ngejual. Dan kalau ngejual berarti ada yang beli, dan yang ada yang beli berarti ada yang nyangkut guys ya. Mungkin salah satu dari kalian ada yang beli di harga 1300 ini dan kemudian bingung dari Ten ini sebenarnya tendensinya harganya mau bullish atau bearish, apakah gue harus nge-hold atau nge-cut loss aja ya. Jadi gue niatnya memang mau ngebantu teman-teman semua yang mungkin lagi nyangkut ya, untuk memberikan analisa, dan juga akan sekalian kita bahas buat teman-teman semua yang mau entry di market Ten ini untuk masuk di harga berapa yang terbaik seperti itu ya. Jadi kita akan ngebahas Tencoin ini dalam dua bagian ya. Yang pertama dari sisi teknikal dan kemudian sisi fundamentalnya. Mengapa dua hal ini penting ya? Karena hanya dengan analisa fundamental kita bisa mengetahui koin yang kita investasikan itu bergerak di bidang apa sih gitu. Prospeknya ke depan bagaimana, proyek yang mereka lakukan itu apa ya, biar semuanya jelas. Kemudian teknikal juga sangat diperlukan ya, karena hanya dengan sisi teknikal lah kita bisa mengetahui pergerakan atau tendensi harga itu mau naik atau turun, mau bearish atau aja. Kita meluncur ke chart teknikal dari tokenomics ini ya. Seperti biasa kita akan mengukur terlebih dahulu dari Ten ini udah turun berapa persen gitu. Oh, nampaknya di sini udah turun 62% ya, cukup jauh ya guys ya. Terus kenapa dumpnya bisa dalam atau penurunan harga bisa parah gini? Ya mau nggak mau guys, sesuai dengan rubber band teori ya, atau teori karet gelang ya. Ketika kalian menarik karet gelang ya, maka terus kenapa dumpnya bisa sedalam itu? Kenapa penurunan harganya bisa sangat parah ya? Karena mau nggak mau guys, sesuai dengan rubber band teori atau teori karet gelang ya. Ketika kalian menarik karet gelang semakin jauh ya, maka jarak yang dihasilkan pun juga akan jauh kan. Nah, begitupun juga sebaliknya, jika kalian nariknya pelan ya, jarak yang dihasilkan pun gak terlalu jauh kan. Nah, hal itu pula yang terjadi di market ya. Ketika market pump keras sampai 200-300%, maka dumpnya pun juga dalam gitu. Nah, maka dari itu gua nggak bosan-bosannya buat ngingetin kalian semua ya, buat jangan pernah entry di market yang udah naik ratusan persen. Kenapa guys? Ya karena sebenarnya kalian yang udah entry di angka misalkan udah naik 200%, maka sebenarnya kalian itu adalah mangsa bagi siapa? Bagi orang-orang yang udah beli di harga rendah ya. Orang yang udah misalkan profit 200%, siapa yang nggak mau ambil profit guys? Dan kalaupun misal dari kalian ada yang nekat ya entry di harga yang udah naik 200%, misal kalian entry di sini kemudian udah profit 36% ya, apa yang harus dilakukan gitu? Ya harus segera ambil profit kalian, harus segera take profit ya. Kenapa? Karena sebelum semuanya terlambat gitu. Ambillah profitmu sebelum orang lain yang mengambil gitu. Maka dari itu ya, kalau misalkan kalian nemu koin yang naik ratusan persen, udah cuekin aja dulu. Jangan digubris gitu ya. Tunggu, kalau mau entry pun tunggu pas koreksi ya. Kalau dari Ten ini pun dia naik sampai 300%. Dia koreksinya ada sampai seminggu loh guys nih. Dari tanggal 5 sampai tanggal 13, semingguan lebih loh. Jadi harus cukup sabar ya emang di marketnya. Karena market nggak ngandal ampun kalau udah ngedam. Ya dari kalian pasti sudah ada yang bertanya-tanya ya, bang gue yang entry di 2000, di 3000 ini bisa kejemput lagi nggak? Gue udah nyangkut sekian persen nih ini ya. Jadi sebelum kita ngebahas dan menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya pergerakan dari tokenomics ini atau Ten ini seperti apa gitu secara keseluruhan ya. Kalau boleh gue bilang, Ten ini termasuk koin yang cukup bagus dan pergerakan itu cukup stabil ya. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui ya, pada bulan April sekitaran tanggal 19 itu kan terjadi dump besar-besaran ya di sini. Dari Ten itu cuma turun 28% loh guys. Nih. Terus di tanggal 19 Mei juga ada dump besar-besaran karena dia tuh cuma minus berapa ini? 19% loh di hari itu. Sini ya di candle ininya 20%an loh. Sedangkan kalau kita lihat koin lain seperti ZIL bahkan dia tuh minus sampai 50%.
Di bulan April, di bulan Mei kemarin dia 60% ya dari ZIL. Nah, BNB bahkan minus 49% di tanggal 19 Mei kemarin ya. Ini kan koin 100 besar guys. Koin yang masuk peringkat 100 besar. Nah, kalau tokenomics peringkat berapa? Peringkat 700 ya. Cukup jauh sebenarnya, tetapi kalau gue lihat cukup unik dan mana ini tuh fenomena yang cukup jarang terjadi di market yang mana market cap-nya itu jauh gitu dibanding dengan koin yang terkenal yang lain-lain ya. Terus kalau kita amati pola candlestick-nya ya, TEN ini setiap dia ngepump ya di sini, dia akan ngepump sampai 160% ya guys. Nah, setiap dia ngepump, tentunya dia akan turunkan dan kemudian membentuk zona akumulasi atau zona sideways ya. Sini gue bikinin dulu zonanya, di sekitaran sini lah ya. Nah, dia ini zona akumulasi atau zona sideways ini selalu lebih tinggi dari zona sideways yang sebelumnya. Di sini ya. Nah, di sini. Dan begitu pula seterusnya ya. Di sini dia ngepam lagi guys. Di tanggal 8 Februari ya kita ukur lagi ya. Di sini dia ngepam sampai 132%. Ya. Kemudian dia turun lagi harganya membentuk zona akumulasi atau zona sideways lagi ya. Nih. Tuh guys. Kan. Terus dia ngepam lagi di tanggal 4 April. Dia ngepam lagi sampai berapa ini? 92% ya, 92%. Kemudian dia sideways dan membentuk zona lagi guys. Nah, dari sini ya. Jadi begitu ya. Jadi pola ini kayak ngebentuk tangga gitu loh. Harganya nih terus bertumbuh gitu, harga rata-ratanya nih ya. Selalu meningkat gitu guys di setiap sideways-nya, di setiap zona akumulasinya. Nah, terus untuk pom-poman yang terakhir yaitu di awal bulan ini kan dia naik sampai 300% guys. Otomatis zona akumulasinya pun lebih lebar daripada zona sebelumnya. Kalau kita bikin yaitu dengan menarik garis resisten yang ada dengan support yang paling rendah sebelumnya yaitu di sini. Ya. Maka boleh dibilang dari TEN ini akan bermain-main ya, bermain-main akan naik turun di area 700 sampai 1600-an. Terus kalau ada yang nanya, Bang ini kapan sih dari TEN ini akan naik, kapan sih gue bisa beli di harga yang bagus ya? Untuk menjawab itu ya kita tinggal ngelihat dari candlestick sebelumnya yang kita ukur ya. Dari dia ngepam ya guys, membentuk zona. Dari sini kan dari tanggal 7 April ya sampai 6 Juni ya, itu memakan waktu sebesar 55 hari untuk dia mengakumulasi harga atau sideways 55 hari. Kita ukur lagi sebelumnya berapa hari. Nah, dari sini sampai sini. Ini ya, dia makan waktu 54 hari sebelum dia bisa naik lagi. Terus sebelumnya di sini nah 116 hari guys. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya kalau TEN ini sebelum dia bisa ngepam atau naik lagi, dia butuh waktu sekitar antara 50 hari sampai 100 hari lebih ya. Kalau kita ukur dari hari ini ya, dari sejak dia turun ya di sini. Kalau 50 hari itu ada di awal minggu di bulan Agustus ya. Kalau 100 harian itu ada di ya, jadi ada di bulan September ya untuk 100 harian lebih. Nah, terus kalau kalian nanya lagi misal, Bang ini kalau besok, kalau minggu depan bakal naik nggak? Atau pergerakan harga gimana gitu? Nah, kalau untuk time frame yang lebih kecil ya, kita bisa gua katakan masih bearish ya. Ya karena kalau kita bikin perbandingan di sini ya, pertama kalau kita gambar garis trend line dari sini ya. Terus kita bikin moving average. Terus kalau kita bikin moving average di sini ya, yang hijau moving average 9, yang merah 50, yang ungu 200 ya. Kalau di EMA 9, moving average 9, dia ini udah tembus guys. Nah, sedangkan kalau misal
pola yang sering terjadi kalau dia udah tembus EMA 10 ya, besar kemungkinan dia tuh akan menyentuh titik moving average 50 ya. Sebelum kemudian crossing, dan besar kemungkinan masih akan mencoba untuk menyentuh titik moving average 200 yang mana berada di kisaran harga 700 ke atas. Dan titik konfirmasinya ketika dia udah mulai masuk zona akumulasi yang gue bilang tadi di sini. Itu ada di sekitar sini 1200-an ya. Karena ini adalah titik resisten yang cukup penting. Dia di sini mengalami false break atau breakout yang gagal, kemudian dia balik lagi, rebounds gitu istilahnya. Dan biasanya ketika dia breakout untuk yang kedua kalinya, maka itu adalah valid ya. Misalkan sebelumnya false break, kemudian breakout lagi ya, bisa dipastikan ini adalah titik konfirmasi ketika dia akan bermain-main di sekitar sini 700 sampai 1200 tadi. Terus kembali ke pertanyaan awal ya guys, bang, kalau gue yang entry di 2000, yang entry di 3000 bisa kejemput gak sih? Nah, seperti yang gue jelaskan tadi guys, kalau misalkan kalian mau nge-hold ya, yang udah nyangkut, ya kalian tunggu dulu sekitar 50 sampai 100 hari lah sebelum bisa mendapat jawaban ya. Karena itu adalah zona dimana ten ini bisa ngepam gitu, kemungkinan berdasarkan histori sebelumnya ya, di 3 zona akumulasi sebelumnya. Nah, jadi kalau tendensi harganya ini sebenarnya masih bullish ya secara keseluruhan dari ten ini. Misalkan kalian lihat dari garis trendline yang masih menghadap ke atas. Hal ini berbeda dengan yang mana dengan koin yang gue bikinin video kemarin, yaitu ada ini Solvo ya. Kalian lihat di sini dia tuh candlenya tuh menghadap ke bawah gitu, miringnya ke bawah gitu. Nah, tendensinya masih bearish, sedangkan di ten ini masih ada kemungkinan lah untuk dia bisa meningkat melebihi harga 2000 ini ya, titik candle yang pucuk di situ. Terus buat kalian yang mungkin mau memahami lebih dalam mengenai trading ya, boleh banget cek video gue yang ini, cara trading terbukti profit ya. Udah gue bikinin timeline-nya juga ya di sini. Terus ada gue bikin tips-tips trading di sini, trading crypto tanpa stres, tanpa ngecek porto ya. Di sini juga ada timelinenya, bisa kalian cek aja guys. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan fundamental ya. Jadi tokenomics ini ada di peringkat 700 ya. Jadi peringkat ini diukur dari market cap ya, atau jumlah uang yang beredar di suatu koin ya. Di sini ada 18 juta dolar. Nah, jadi apa itu tokenomics ya? Jadi di sini ada ekosistem tokenomics. Yang pertama crypto exchange, blockchain project, incubator, loyalty point, customized token, mobile application ya. Di sini detailnya. Salah satu fungsi tokenomics adalah pertukaran kripto ke kripto dengan fokus dasar yang memiliki pertumbuhan tinggi di Asia Tenggara ya. Selain itu, ini adalah platform tokenization, satu pintu yang memungkinkan orang untuk membuat, menjual, memperdagangkan token dengan imbalan, dengan memungkinkan pengusaha mengakses secara baru menggalang dana. Oh, jadi ini tuh kayak pasar gitu guys, pasar token yang mana orang tuh bisa bikin token terus ngejual tokennya lagi ya. Sini pasar utama, inkubator, blockchain. Setiap tokenomics memungkinkan setiap orang dengan mudah mengubah penawaran dan ide menjadi token blockchain. Wow, untuk pengumpulan dana, penghargaan, dan melacak sumbangan dan lain-lain. Wow, boleh juga nih, boleh juga. Oh, yang perlu kalian ketahui, tokenomics ini adalah token berasal dari Indonesia ya guys, bukan token luar. Jadi mungkin harganya itu kenapa nggak turun ya, karena disokong oleh cukong Indo gitu. Nggak rela tokenomics harganya turun gitu ya. Nah, seperti yang tertera di sini, tokenomics ini diciptakan oleh para pendiri bitcoin.co.id, exchanger aset digital terbesar ya. Oh, berarti tokenomics ini adalah token Indodex guys, karena Bitcoin ID itu adalah bagian Indodex ya. Nah, jadi kita tahu kan jawabannya, tokenomics ini sebenarnya token cukong ya. Cukong yang bikin token ini guys, cukong Indo ya. Nah, customized token, kita bisa bikin token apa aja ya. Di sini apa namanya, Bandrock ya, yang bikin token, orang yang berkarya di dunia apa ini, musik ya, produser album. Dia juga punya aplikasi mobile ya, ada affiliate program ya, cukup rame sih bisa gue bilang. Nah, terus ini ada Twitter dari tokenomics ya, desain dari
bannernya aja udah mirip sama desain Indodex ya kan, kalau kalian ngecek Instagramnya Indodex ya. Di sini cukup aktif ya Tokonomi ini. Nah, dia update berapa nih? 1 jam yang lalu ada demo trading competition, ada Tokonomi festival, dia bikin meme. Terus ada di sini bisa nge-staking Tron katanya di Tokonomi. Ini mana tadi ya? Gue lihat. Kayak bisa nge-staking dari gue baca. Ada yang nge-staking. Nah ini, jangan buru-buru cut loss. Ya, kembangin aja di Tokonomi Earn, bunganya 5% per tahun. Ini buat kalian nyangkut nih, bisa aja nih nge-staking di Tokonomi ya, bisa dapat bunga 5% setahun. Cukup aktif sih guys. Terus dia nyari ini social media talent, nyari ini brand ambassador kali ya. Dia juga bikin artikel, cukup aktif ya. Jadi token cukong Indo ini memang nggak boleh diremehin gitu. Itu ya pembahasan kita mengenai fundamental dan teknikal dari Tokonomi ini. Jadi gimana? Kalian apakah masih bingung? Apakah masih bertanya-tanya? Ya silakan komen di bawah ya. Kalaupun kalian mau dibikinin video analisa koin lain, boleh banget komen di bawah koin apa ya. Dan juga jangan lupa, sebenarnya gue baru kali ini minta subscribe sama minta like. Sebelumnya nggak pernah ya. Ya bolehlah, silakan lah, terserah kalian ya. Jadi itu aja, sekian dari gue. Wassalamualaikum.